dikir. Ada namanya di situ namanya tartib. Tartib itu berurutan. Kalau tartil itu bacaan. Tartib itu urutan 1, kedua, 2, ketiga, 3, 4 ya. Kayak ngantri ya. Itu namanya tartib lah. Nah, sekarang makanya kalau ada pertanyaan begini, antara niat sama takbiratul ihram duluan mana? Niat. Hah? Niat. Duluan niat. Berarti niat dulu baru takbir itu. Iya. Hah? Iya. Oh, takbir dulu ya. Nah, iya. Antara niat sama takbir duluan mana? Niat dulu. Niat dulu. Takbir. Ya. Niat lah. Hah? Niat. Yang benar. Berarti niat dulu baru takbir. Sedangkan di situ niat sama takbir dibarengin, ayo. Padahal di situ ada hukum namanya tartib. Kalau niat yang dalam hati ya. Namanya niat di dalam hati. Kan Kalau pengucapan namanya sunnah. Oh. Kan Iya, Bang, bener. dari rumah udah niat sholat jamaah lah. Iya. Niat ya. Iya, dapat fadilah berjamaah dari rumah udah niat. Gitu. Ya itu makanya kadang-kadang ada pertanyaan seperti itu. Terus gimana ya? Ini emang kudu begitu. Mau nggak mau kita harus salah. Mau nggak mau kita harus salah. Ya udah memang begitu. Padahal harus tartib. Makanya antara niat sama takbiratul ihram, takbiratul pertama, namanya takbir taharrum. Nah, itu harus barengan. Nggak bisa niat dulu terus baru takbir, apa takbir dulu baru niat, nggak bisa berbarengan. Padahal di situ ada namanya hukum, namanya harus tartib, ya kan? Masih kalau emang menurut pendapat Imam Syafi'i emang niat awal takbir harus dibarengkan itu. Nah iya, mau nggak mau kita harus salah, mau nggak mau harus salah, ya sudah begitu. Tapi gimana itu? Hah? Ya mau nggak mau kita harus salah. Ya udah. Tapi yang namanya salah seperti itu, salah yang pasti diampun. Salah yang pasti diampun, udah pasti diampun. Salah pasti diampun itu. Nah, was-was tadi itu penyakit. Kalau bisa niatkan dari rumah saja, kita udah niat, udah ketemu niat tuh. Baru mau sholat ke masjid itu udah ketemu niat tuh. Walaupun nanti di pas waktu kita sholat niatlah. Menurut pendapat ulama di situ saja udah beda. Imam Malik dari rumah sudah maksudnya dari langsung takbir pun boleh. Imam Syafi'i di situ niatlah. Orang-orang alim itu begitu. Ya, jadi was-was tadi itu memang ada kayak diperbolehkan, tapi kalau menurut guru kami itu penyakit sekali dibiasakan, asal sekali sudah, apalagi berjamaah, insya Allah nanti dilengkapi oleh jamaah tadi. Seandainya memang mengurangi ini masalahnya kalau pas lagi sholat sendiri, nyampe berulang-ulang, takbir imamnya. Bisa tadi ya, saya pernah jumpa juga tadi ya, ada imam mau sholat, kata usulnya nggak cukup saja tuh. Usul, atau jalan di jalan. Usul yang kita kali banyak begitu aja. Nah iya itu Pak. Jadi apa namanya itu penyakit. Jadi ulang-ulang seperti itu penyakit. Sebenarnya ngomong usul itu hanya lisan, niat ada di dalam hati. Padahal dari rumah udah niat ke masjid itu udah termasuk di dalam hati niat. Itu termasuk apa namanya sholat itu perlu ngaji, perlu datang ke seorang guru menanyakan yang seperti itu sebenarnya penyakit. Penyakit apa namanya nggak yakin ya, ragu-ragu itu perbuatan setan. Nah, berjamaah dilaksanakan selama 40 hari ya, itu pun kita bebas dari api neraka. 40 hari berjamaah, zuhur, asar, maghrib ya, isya, subuh, tuh 40 hari langsung diampuni
oleh Allah, langsung kita masuk surga. Tuh 40 hari. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Insya Allah moga-moga dibuatkan. Bisa, diusahakan pasti bisa. Gimana caranya pasti bisa. 40 hari semuanya. Terus takbir ya, takbir bersama imam, bareng bersama imam itu misalnya setelah imam takbir Allahu Akbar, kita mengikuti takbir diiringi dengan kita Allahu Akbar. Nah, itu juga sunnah, dapat sunnah kita takbir bersama imam ya. Tadi sunnah ya udah, sekarang sunnah lagi nih. Ada yang bertanya yang tadi masih banyak loh. Pokoknya mau akan. Jadi kalau imam sudah membaca takbir ya, sudah baca Fatihah gitu ya. Iya. So, makmum baru mengucapkan Allahu Akbar. Gimana? Iya, tadi diterangkan itu pun termasuk bisa mendapatkan takbir bersama imam, bisa mendapatkan seperti takbir bersama imam sebelum si imam itu ruku. Ya, sebelum imam ruku. Kalau imam udah ruku berarti tidak dapat kesunahan takbir bersama imam. Tapi jamaah sudah dapat. Ya. Jamaah dapat, cuma dapat. Jamaah dapat sampai seorang. Ya cuma nggak dapat sunahnya aja gitu ya. Sampai yang namanya bersama imam dapat jamaah, sampai seorang imam itu udah tahiyat akhir, mau assalamualaikum baru assalam ya, belum alaikum namanya, belum oleh ya. Kita masih dapat, kita udah niat usolli hardul maghribi salah kata mustaqbal berarti lillahi ta'ala, langsung Allahu Akbar ya, langsung si makmum itu langsung duduk ya, duduk di bawah ada taharum, itu pun dapat yang namanya fadilah sholat berjamaah. Apalagi imam baca al-fatihah ya dapat ya. Ya cuma nggak dapat sunahnya aja gitu. Ya, yang dapat sunnah kalau takbir bersama imam. Tapi untuk sholat berjamaah, untuk fadilah sholat berjamaah tetap dapat. Bahkan nih dari rumah kita udah niat untuk sholat berjamaah, niat nih di rumah nih, udah niat sama-sama berjamaah, kamu sholat datang, ternyata kita udah ketinggalan ya. Imam udah assalamualaikum, ya itu tetap dapat fadilahnya, walaupun tidak sebesar yang ikut sholat berjamaah takbir bersama imam. Lanjut ya, di sunnah lagi nih. Wa yudrabu tarkul isra'i wa in khafa nauta sautat taharrumi wa qadal jama'ati alal asokhi illa fil jumu'ati fayajibu taqutuhu in roja idrokat taharrumi qabla salamil imami. Sunnah lagi nih. Sunnah tidak berjalan cepat waktu pergi berjamaah, sekalipun merasa khawatir akan tertinggalkan takbiratul ihram imam. Demikian pula tertinggalkan jamaah menurut pendapat yang sahih, kecuali dalam sholat Jumat ini. Wajib berjalan kuat-kuat bila mengharapkan bisa mendapati takbiratul ihram sebelum imam mengucapkan salam. Nah, ini kalau sholat biasa nih, sholat maghrib, mungkin sholat isya itu
kita tidak ada kesunahan untuk jalan cepat walaupun merasa akan tertinggal sholat berjamaahnya santai. Harus begitu, Tat. Nah ini sunahnya begitu. Nah, kalau Tetapi udah kebiasaan jalan cepat berarti direm dong. nih, terserah ya, mau direm terserah. Ya ini ada kesunahan jalannya biasa aja. Kalau saya mau jalan sama kebiasaannya begitu, langkah aja keselang lagi jalan. Soalnya Pak Guru, dia menghitung langkah. Berarti Berjalan sesuai kebiasaan jalan gitu ya. Kalau Pak Guru kebiasaan jalan begitu ya sudah, mungkin dapatnya segitu, dapat. Bukan arti tergesa-gesa. Jika emang jalannya begitu, kira-kira Yang di sini yang disebutkan tergesa-gesa. ya buru-buru ya. Terburu-buru, tergesa-gesa gitu. Maksudnya ke situ. Dibalik, tetapi kalau untuk sholat Jumat berburu-burulah. Karena kita begitu jalan. Berburu-burulah. Itu sunahnya seperti itu. Kalau itu biasa. Kalau melihat sholat maghrib, udah jalan biasa. Kalau semisalnya biar nggak ketinggalan, ya niatnya apa sebelum adzan kita udah siap ya. Sebelum adzan kita udah siap duduk. Nah, duduk sambil nunggu jamaah, sambil nunggu berjamaah juga sunnah. Makanya kalau kami biasa di kampung itu di Jawa itu pada duduk sholawatan ya sambil nunggu jamaah, kan ketemu sunnah. Sholawatan yang sunnah kita duduk menunggu jamaah. Pak Guru jalannya Kenapa? Juga dapat sunnah. Gitu ya. Lanjut. Wa yusannu li imamin wa munfaridin intidaru dakhili mahallis sholati muridan al-iqtida abihi fi ruku'i wa tasyahudil akhiri lillahi ta'ala bila takwilin wa tamyizin bainad dakhilina walau li nahwi ilmi. Sunnah bagi imam dan orang sholat munfarid menanti orang yang baru masuk di tempat sholat dengan maksud bermakmum di dalam rukuk atau tasyahud akhir. Demikian dilakukan hanya karena Allah dan tanpa memanjang-manjangkan serta membedakan antara satu dengan lainnya di antara mereka yang baru masuk tadi. Sekalipun pembeda-bedaan ini didasarkan atas ilmu mereka. Nah, ini sunnah bagi imam. Umpama kita lagi sholat, kedengaran nih, ya, ada kedengaran nih, ada yang lagi wudhu. Ya. Mungkin kita rada biasanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sekali. Karena kedengaran ada mau ikut jamaah, pakailah 3 kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Begitu. Ya. Kita dapat kusunan nyampe 3 kali, dapat kusunan juga menunggu tadi. Tapi bukan dipanjang-panjangkan. Semisal subhana rabbiyal a'la wa bihamdi biasanya sekali dibikin 5 kali. Nah, itu yang tidak boleh, ya, yang tidak boleh. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi biasanya 3 kali karena kedengaran ada yang mau ikut berjamaah, dibikinlah 10 kali. Itu tidak boleh. Maksudnya itu lebih itu namanya tuh Ustaz Leman. Walaupun itu orang sholat munfarid, paling ketinggalan belakangan, ya, walaupun itu, walaupun dia mau tidak ikut bermakmum, walaupun dia tidak ikut bermakmum, kan bisa jadi seorang yang ketinggalan itu sama seorang imamnya tidak cocok, umpama tidak cocok, entah apanya lah. Tapi dia udah ngumpul itu udah dapat fadilah berjamaah. Gitu. Dia ngitungin makmum. Udah dapat sholat berjamaah, paham nggak? Walaupun sholat munfarid, sholat sendiri, tapi tetap
dalam lingkungan itu tadi tetap berjamaah, tidak bermakmum. Beda ya, bermakmum ya, bermakmum sama sendiri itu beda. Yang dihitung itu bukan bermakmumnya, tapi fadilah berjamaah. Kalau bermakmum udah pasti berjamaah, ya udah pasti berjamaah. Tapi kalau berjamaah belum tentu makmum, ya. Kita enggak ini tetap enggak rubah niat. Imam enggak rubah niat. Imam tidak. Enggak ada yang juga ada yang mengatakan begini kalau kita sholat sendiri. Ternyata setelah sholat sendiri ada orang yang mau ikut berjamaah ya atau bermakmum. Nah, Nyolek enggak kadang-kadang gitu. nah, kadang ada bahasa yang nyolek gitu ya, nyolek. Nah, itu otomatis yang di depan itu udah langsung jadi imam. Tidak semerta-merta harus merubah menjadi niat lagi menjadi imam. Otomatis Si makmum udah dia niat berjamaah. berjamaah. Ya, itu yang belakangan kan kita sholat sendiri beda. Kalau tadinya kita sholat berdua. Secara otomatis berarti Nah, kalau sholat berdua kan berarti ada imam, ada makmum. Ini sendiri. Nah, ini sendiri, tahu di belakang Boleh. ada. Kita udah sholat dapat 1 rakaat umpama. Nah, itu ada seorang yang ikut imam menjadi makmum atau mungkin ikut berjamaah gitu. Nah, itu seorang imam udah otomatis menjadi imam terus ya udah otomatis menjadi imam. Berarti kalau bahasanya kalau kita berniat lagi berarti ulangi dari awal lagi. Iya enggak? Sedangkan niat adanya di pertama. Otomatislah menjadi imam. Kalau kita niat lagi, niat lagi berarti umatnya udah dapat 1 rakaat, nambah lagi, berarti bisa jadi sholatannya menjadi umpama maghrib menjadi berapa? 4 kalau udah dapat 1 rakaat ya. Nah, itu otomatis menjadi imam. Nanti ada keterangan itu ada. Nah itu kalau ini kan misalnya kita akan mau sholat sendirian tadi ya, imam. Aku boleh nggak? Ada yang ikut berjamaah yang nggak kelihatan. Kan makhluk itu kan jin dan manusia ada yang seperti itu. Tapi untuk sendiri, ya lihatnya sendiri. Sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqilan berarti lillahi ta'ala. Jikalau nanti di belakang ada yang ikut, itu udah otomatis menjadi imam, tidak berniat otomatis ya. Wakanda ini sunnah lagi nih, sunnah. Lumayan ya, kelar ya. Wakanda fi sajdatis saniyati liyahaqqa wafiqun takhallafa lil ismami fatihatin. Sunnah pula menanti di dalam sujud yang kedua dimaksudkan agar makmum muwafiq yang terlambat karena penyempurnakan fatihahnya bisa mengejar. La kharijin an mahillaha wa in sogorol masjidu. Tidak sunnah menanti orang yang masih di luar tempat sholat kendati pun masjidnya kecil. Nah, ini ada kesulitan menanti ya. Pas lagi kita sujud itu misalnya sujud kedua itu ada yang lagi wudhu, ada apa gitu kan, itu ada kesulitan kita menanti. Tetapi tidak ada kesulitan menanti yang di belakang yang nggak kelihatan. Semisal masih di jalan kan kita nggak tahu. Maksudnya kesunahnya itu yang memang kedengaran ada orang lagi wudhu umpama. Kan kedengarannya situ itu ada sunahan. Kalau kita sholat sendiri umpama, sholat asar umpama, datang adzan udah kelar, udah qomat, nah kita telat, umpama kita sholat belakangan lah. Nih imam jamaah udah kelar, kita baru datang, kita sholat umpamanya, telat kan? Nah setelah kita sholat belum dapat 1 rakaat baru baca al-fatihah, ada yang wudhu kedengaran, nah itu
sunat di situ. Jangan ibu-ibu aja cuci tangan. Tungguin ibu-ibu cuci tangan. La kharijin an mahillaha wa in sagharal masjidu wala dakhilin ya'tadul budra wa takhiral ikhwami ilar ruku'i bal yusannu adumuhu zauran lahu. Dan juga yang sudah di dalam tempat sholat di mana biasa memperlambat sholatnya dan mengakhirkan takbiratul ihramnya sampai imam ruku, bahkan sunnah untuk tidak menantinya sebagai pengajaran untuknya. Qala Fawraqniyu ya'rumul intitoru linawadudi. Al-Furani berkata haram menantikannya karena rasa senang kepadanya. Nah, ini ada lagi pendapat ya. Kalau udah takbiratul ihram ya, itu ada yang berpendapat udah sampai ruku nih, udah sampai ruku. Kalau tadi kan Al-Fatihah ya. Ini udah sampai ruku, itu wah saya tahu nih yang lagi wudu itu dia, itu bahasanya karena senang. Nah, itu malah dihukumi haram menurut pendapat Al-Furani ya. Menurut pendapat Al-Furani. Apa maksudnya? Biar tahu bahwa yang namanya keutamaan awal waktu itu penting. Maksudnya ke situ. Biar dia lebih paham, dia tinggal aja. Maksud ditinggal. Walaupun mungkin nanti dia dapat fadilah berjamaah di pas salam kayak ya, atau mungkin sebelum imam salam kayak tetap tinggal, tidak ada bahasan untuk menunggu masa seperti itu. Ini menurut pendapat Al-Furani ya. Ya, sampai sini ini banyak nih yang pendapat-pendapat yang lain, sunnah-sunnah juga. Mungkin monggo silakan nih kalau yang mau bertanya sambil diicip-icip, enggak bertanya. Jadi yang penting tadi kayak was-was itu penyakit, kalau bisa dibiasakan jangan sampai was-was. Terus fadilah sholat berjamaah itu kalau dikerjakan selama 40 hari ya, fadilah berjamaah nih 40 hari dilaksanakan itu ya, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita 40 hari. 40 hari sholat berjamaah di mana saja, di rumah atau mungkin di masjid, di musola ya. Terus juga Udah lagi makan menanya tak bapak ambilan aja ya. Udah wudhu nih, nah udah jalan netes cat aja balik lagi pulang. Nah udah wudhu lagi kan, begitu pas jalan lebih jauhan dikit, netes lagi, masa Allah kadang-kadang 3 kali. Terus selama itu masih keluar ini mah ya, netes gitu. terus pertanyaannya, Iya, pertanyaan itu. Pertanyaan saya, selagi masih itu netes dulu, biar 4 kali wudhu atau 5 kali netes itu tetap kita ngambil wudhu lagi. Iyalah. iya. Harus itu. Nah makanya kalau dalam segi apa namanya hukum itu bisa diakalin ya. Makanya ini kalau untuk laki-laki nih Udah diikat kali ya? Bener, ikat. ini kalau lagi maaf buang air kecil itu posisi yang ini lebih tinggi Yang kanan? ya, karena lebih tinggi. Nah bikin terus maaf nih kalau udah seperti itu ini dipeleret gitu. Oh dipirit gitu, kalau sini bilangnya di Nah, sini. kalau itu udah dilaksanakan dan kelar ya, makanya kalau kencing maaf jangan buru-buru, biarin kelar dulu dia. Jangan malah keluar, itu penyakit. Nah kalau kita kan berarti dia gitu tuh. Itu masih ada. Justru itu. Ditenangkan, jangan buru-buru, maka nanti ini apa namanya
yang itunya tuh yang panjangnya Iya. itu ada. Nah, terus posisi kita duduknya juga begini. Ini tuh, ininya yang Iya, sini, yang ini bukannya. ke gitu. Nah, ini. Nah, ini pun ketemu sunnah kan Nabi pun begitu. Sejam dulu di Ya tentu. Bapak. Nah, kalau seperti itu, kalau masih keluar lagi dalam ketika kita ditambah pakai pampers, waduh, pakai pampers memang. Iya. Yang penting jangan sampai keluar kalau bisa keluar dari pampers itu. Nah, itu boleh, itu punya begitu. Hukum kita bicara hukum. Iya, itu penyakit. apa yang enggak ada Yang penting Tapi kalau lagi enggak, kalau lagi enggak, biasa satu kali, kan Ustaz bagus gitu, kelar. daun. Tapi kadang-kadang itu mah, wajar kali ya. yang ngurut ini coba. Bagaimana Pak? Bagaimana? Nyuruh istri Pak. Jangan anak-anak Yang lagi. urut nenek-nenek mau kerja di sholat, bisa mundur waktunya. Cuma kebanyakan kali. Pak Guru. Iya. Kebanyakan itu mah. Kawannya. Kebanyakan begitu kan. Sampai itu. 4 kali kalau ya, kebanyakan ya. Enggak, kadang-kadang doang. Kalau lagi enggak tiap hari, kadang-kadang doang. Kalau sampai 4 kali 5 kali itu mah anyang-anyangan kali. Iya. Jangan-jangan lah ya. Iya. Kalau lagi enggak mah enggak sama sekali aja cakep gitu. Dulu kadang-kadang doang kalau begitu. Kasih dulu. Iya, dengan kita kencing seperti itu ya itu kanjeng Nabi pun begitu ngajarin cara berhadas ya begitu. Lebih jelasnya kayak kok karo. Sunnah kalau begitu, jangan nongkrong gitu, jangan nongkrong biasa, tapi nongkrongnya Miringin. kaki kiri itu ditapang, ditumpangin sama pantat kita yang sebelah kiri. Kalau Jadi lebih zaman tinggi. ngkong sama dulu kalau misalnya mau pipis, dehem dulu gitu. Nah emang begitu. Biar Ada dehemnya. itu dia keluar yang tes-tesan nih. Dia Bukan- keluarnya emang banyak, cuma tapi kan terasa sama kita. Waduh, kok turun ini. Kalaupun itu gitu kan terasa. Iya memang di dehemin begitu. Gitu. Kata ngkong saya gitu dulunya. Di dehemin gitu kalau mau Tapi yang dipelajari itu bukan dehem sebenarnya. Maaf, pas kita kayak gini tuh bukan dehem. Ini tuh ya mageden juga di batas kantong kemih itu kita tekan gitu. keluar. Iya, beda keluar. Emang itu bersih banget, keluar semua. Tapi kalau lagi anyang-anyang tetap aja sih bisa 4 kali 5 kali itu. Baik, sampai segitu dulu kita tentang sholat Nanya lagi Ustaz. Dulu kan. Iya. Dua lagi. Lihat ya. Kan kalau kita sholat sendirian itu ya. Juga udah selesai itu. Nah kemudian ada orang lain mau sholat zuhur juga. Mau apa kita ini perlu sholat lagi ikut agar kita dapat jamaah gitu kan? Apa perlu kita sholat lagi? Kita agar kita mendapat jamaah gitu. Itu Karena sholat. ada ngejar jamaahnya, yang berpendapat begitu. pahala Kan? jamaahnya. Iya. Ada yang berpendapat seperti itu benar. Udah sholat. Udah sholat. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada yang berpendapat Dua kali. Terus mana yang mau dipakai? Berarti yang kedua karena lebih banyak itu. Itu boleh. Ada yang berpendapat seperti itu. Boleh. Nah, ada. Boleh. Misalnya zuhur, 2 kali zuhur gitu. Iya. Terus mana yang ditulis? Berarti yang Kedua, karena berjamaah. Iya. Gitu. Itu seperti itu. Boleh ada yang berpendapat seperti itu. Bagus. Iya. Yang belakang. Nah itu Ustadz yang disebut sholat berjamaah selama 40 hari itu berjamaah di masjid, di musola atau di tempat kerja gitu. Mama ada berdua dong jamaah aja yuk gitu, atau di masjid aja. Di mana aja. Di mana aja. Yang penting berjamaah. Ya. Yang penting berjamaah. Berjamaah. Yang penting berjamaah. Soalnya kita pakai hukum angkli, kagak bakalan. Soalnya kayak kita mau kerja di pabrik, namanya kita mau kerja. Kalau kita nuntut harus di tempat ini saja, ya kagak pernah dapat kita 40 hari. Umpama Johor di Ciledug gitu ya, di sholat jamaah di Ciledug gitu ya. Jadi mengusahakan 40 hari itu berjamaah sholat 5 waktu. Di mana tempat mah di mana?
langsung tuh fadilahnya kita diampuni dosa kita. Harus ditulis itu Pak Leman. Harus ditulis. Direkam, Pak. Di musola. YouTube, masuk YouTube Pak. Ini masuk Iya. YouTube Pak. Lagi live ini. Makanya Pak Ganda ada gambarnya itu gede banget. Nah, Ada tadi yang ceret-ceret ada tuh. Ada yang netes. Tapi Ayo emang yang mau tanya lagi. harus dibahas, namanya juga harus dibahas, Pak. Alhamdulillah kita masih bahas yang tiap hari kita laksanakan ya. Tiap hari kita laksanakan ya. Di mana-mana memang buka kitab lagi tentang sholat. Memang pentingnya sholat. Jangan sampai kita nggak sholat. Sesusah-susahnya kita, ya, sesibuk-sibuknya kita sholat. Maka jangan menjadikan alasan suatu sibuk terus akhirnya tidak sholat. Tetap laksanakan seapanya, sebisa-bisanya kita. Saya pernah ngajak sholat, Ustaz. Sholat yuk. Gua lagi sibuk. Allah mau tahu dah kalau saya lagi sibuk. Itu Ada tuh ada. Itu kalau menurut saya juga hebat itu jawabannya. Kalau menurut teman saya yang Ustaz juga, itu harus ada ulang. Karena syirik secara fi'liyah gitu. iya betul. ada tulang sih. Ada apa? Sirik. Sehari lagi itu udah batal dari Islam ya. Syirik perbuatan dan ucapan. Nah iya itu ada seperti itu. Ya. Jadi memang kalau bahasa yang sering saya ngomong itu biasanya itulah yang namanya orang pintar ngomong tapi Iya, ngeyel. namanya Repot jawaban begitu. orang pintar ngomong tapi bodoh. Bahasanya begitu kope kalau namanya kope gitu. Kope susah ngomong banyak tapi nggak ada ilmunya. Gitu. Nah, tadi benar secara kelihatan atau kayak benar ya. Allah Maha Tahu dah. Iya Allah Maha Tahu. Sudah tahu Allah Maha Tahu kenapa malah kamu seperti itu? Logikanya kalau dibalik sama yang orang pintar mah. Tapi biasanya banyak air banyak. Kalau itu kan tadi ada selama 40 hari gitu ya. Nah kalau katakanlah ada seseorang meniatkannya maksudnya saya mau sholat berjamaah selama 40 hari diniatin nih. Itu ada yang salah apa enggak kalau kayak gitu? Jadi dia punya niatan Dari habis dengar pengajian karena ini. pengen apa pahalanya Ya, dari khusus, ya. sholat yang 40 hari berturut-turut 5 waktu tersebut selama 40 hari. Nah setelah mungkin dia punya niatan gitu, saya mau niat sholat 5 waktu berjamaah selama 40 hari gitu. Nah itu dalam kajiannya apakah itu salah atau enggak Boleh namanya gitu. Niat saja. ya diniatkan dengan Niat. harapan kan dia Laksanain juga. Niat dan biar nggak berusaha. ketinggalan gitu loh selama 40 hari. Tiba-tiba betul salah. Innama a'malu binniyat. Segala sesuatu didasari dengan niat. Ya insya Allah kalau kita berusaha, insya Allah dapat yang 40 hari. Itu kan maksudnya. Iya tapi maksudnya niatnya yang Oh, ada apa, niat-niat kan hal. kadang-kadang ada sebuah niat yang katakanlah itu Cita-cita. jadi mau diniatkan kayak gitu. Iya niatnya untuk sholat berjamaah selama 40 hari tuh ya. Iya, itu Gitu. doang. Iya. Boleh itu. Boleh. Diniat usaha mau sholat jamaah selama 40 hari tidak putus gitu dengan harapan diampuni dosa-dosanya gitu maksudnya gitu. Iya. Iya boleh dapat. Umpama toh mungkin ini bahasanya suatu hal yang memang kita nggak ngerti ternyata tidak waktu itu sekelebat sehari itu mungkin kita ketiduran ternyata kita ketinggalan sholat jamaah, ketinggalan sholat apa namanya sholatnya gitu bang. Oh mas subuh ternyata
kita udah jam 2, jam 3 tahajud umpamanya. Kita tidur-tiduran, ternyata nyampe tuh, umpamanya nyampe, subuhnya pun nyampe ketinggalan. Salahnya siapa? Kita tidur yang menidurkan siapa? Kan Tuhan. Ya kan? Nah, insya Allah dengan niat seperti itu tadi pun dihitung oleh Allah menjadi yang tadi 40. Tapi tidak disengaja-sengaja untuk sengaja ditinggalkan, ya beda hal ya, beda. Padahal dalam hal yang lain pun saja masalah qadha itu udah jelas kagak boleh, tapi ternyata Nabi sendiri pernah qadha. Hal-hal yang seperti itu tuh nggak ngerti, jadi Allah yang mengatur semua. Jadi seperti itu. Apa emang Allah mengetahui. Ya, tapi sering kode-kode soalnya ketinggalan. Tapi Baik, kalau diniatkan segitu, ada lagi? berarti ya niatkan hukum itu.